Hey guys, aku Aisyah. Semoga pandemi ini segera berakhir dan aktivitas kita kembali normal. Di video ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik. Seperti apa topiknya? Yaitu tentang kasus dalam dunia bisnis. Kita akan mulai video ini dengan introduction. Tak kenal maka taruh. Stop senyum-senyum. Perkenalkan, nama aku Siti Aisyah dari kelas manajemen 19A Universitas Nusa Putra. Alasan aku membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu hukum bisnis. Sebelum kita membahas sesuatu yang sangat kita akan membahas tentang pengertian hukum dan hukum bisnis. Yang pertama, pengertian hukum. Menurut Muhtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia. Dan selanjutnya kita bahas pengertian hukum bisnis itu apa. Baik, kita ambil pengertian hukum bisnis menurut Munir Fuadi. Menurut Munir Fuadi, hukum bisnis adalah suatu kaidah hukum dan upaya penegakannya yang mengatur tentang tata cara, pelaksanaan kegiatan industri, pelaksanaan kegiatan usaha, industri ataupun keuangan yang berhubungan dengan kegiatan produksi dan kegiatan penempatan uang oleh para pengusaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Hukum bisnis ini memiliki tujuan, yang mana tujuan tersebut adalah yang pertama, untuk menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar yang efektif dan efisien. Yang kedua, untuk melindungi berbagai jenis usaha, khususnya untuk usaha jenis UKM atau usaha kecil menengah. Kemudian, untuk memperbaiki sistem keuangan dan sistem perbankan, untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku ekonomi dan pelaku bisnis. Dan yang terakhir, untuk mewujudkan sebuah bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Hukum bisnis ini memiliki fungsi, yaitu dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pelaku bisnis. Kemudian juga dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pelaku usaha dalam dunia bisnis. Kemudian untuk mewujudkan suatu watak dan perilaku pelaku bisnis sehingga terwujudnya kegiatan di bidang bisnis atau bidang usaha yang adil, jujur, wajar, dan dinamis karena dijamin oleh kepastian hukum. Kemudian, ruang lingkup hukum bisnis ini terdiri dari kontrak bisnis, bentuk badan usaha, PT, SIPI, dan firma, pasar modal, dan perusahaan go publik. Kemudian, kegiatan jual beli oleh perusahaan, dan yang terakhir yaitu investasi dan penanaman modal. Hukum bisnis ini memiliki sumber, yaitu bersumber dari secara umum sumber hukum bisnis menurut perundang-undangan meliputi pertama hukum perdata atau kitab undang-undang hukum perdata, dan yang kedua ada hukum publik atau pidana ekonomi atau kitab undang-undang hukum pidana. Kemudian ada hukum dagang atau kitab undang-undang hukum dagang, dan yang terakhir peraturan perundang-undangan di luar kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum pidana ataupun kitab undang-undang hukum dagang. Sedangkan menurut Munir Fuadi, sumber hukum bisnis ini meliputi perundang-undangan perjanjian, traktat, jurisprudensi, dan doktrin ahli hukum. Itu tadi teori-teori yang saya jelaskan tentang hukum bisnis ini. Kemudian kita akan membahas
ke kasus hukum bisnis yang sudah saya jelaskan tadi. Kasus yang akan saya bahas ini, kasus ini terjadi di Indonesia beberapa bulan yang lalu. Dan kasus tersebut adalah kasus investasi bodong Mimiles. Polisi menetapkan 2 tersangka baru kasus investasi bodong Mimiles, yakni pencari member serta tenaga IT atau programmer pada Jumat lalu. Penetapan juga dengan menggelar barang bukti baru, yakni uang tunai senilai 72 miliar rupiah. Hingga kini tercatat sudah ada 4 orang yang menjadi tersangka kasus investasi bodong Mimiles. Dari hasil pengembangan polisi, kasus ini juga akan dikenai undang-undang mengenai tindak pidana pencucian uang. Belum kita membahas kasus tersebut, kita akan bahas tentang apa sih investasi itu dan para pelaku investasi itu siapa aja. Oke, kita akan bahas pengertian investasi terlebih dahulu. Investasi ini bisa didefinisikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini atau present time dengan harapan memperoleh manfaat atau benefit di kemudian hari atau in future. Nah, dalam praktik investasi ini biasanya dikaitkan dengan beberapa aktivitas yang terkait dengan penanaman uang pada berbagai macam alternatif aset yang tergolong sebagai real asset seperti tanah, emas, properti, ataupun yang berbentuk finansial aset seperti berbagai bentuk surat berharga seperti saham, obligasi, ataupun reksadana. Dan investasi ini memiliki tujuan yaitu untuk menghasilkan sejumlah uang di kemudian hari. Kita akan bahas tentang kasus investasi bodong Mimiles tersebut. Kenapa investasi tersebut bisa dikatakan investasi bodong? Oke, kita akan bahas tentang deretan fakta kasus investasi bodong Mimiles ini. Kita ke fakta yang pertama. Investasi ini beromset ratusan miliar rupiah. Fakta yang kedua yaitu tergiur dengan iming-iming hadiah. Fakta yang ketiga, investasi Mimiles ini tidak punya izin. Dan fakta yang terakhir, banyak artis atau public figure yang terlibat dalam kasus ini. Dikutip dari cnnindonesia.com, ada beberapa nama artis yang tersangkut kasus investasi bodong Mimiles. Di antaranya penyanyi Ello dan Judika, serta penyanyi sekaligus pejabat Mulan Jamila yang nantinya juga akan dimintai keterangan. Pihak manajer Judika menegaskan, Judika tidak terlibat operasi aplikasi investasi bodong Mimiles. Judika disebut hanya sebatas pernah menjadi pengisi salah satu acara Mimiles beberapa waktu lalu. Mimiles ini merupakan aplikasi investasi bodong yang belum lama ini diungkap oleh Polda Jawa Timur, dan kasus investasi bodong ini beromset 750 miliar. Investasi bodong ini dijalankan dengan menggunakan PT Come & Come dan mereka menawarkan investasi tersebut melalui aplikasi Mimiles. PT Come & Come ini menjalankan aplikasi Mimiles dengan memakai money games sehingga menawarkan keuntungan yang sangat besar. Para investor tersebut berinvestasi di Mimiles ini dengan cara pengguna menggunakan aplikasi Mimiles, kemudian menjadi anggota dan melakukan top up uang. Korban dalam investasi bodong ini tergiur dengan iming-iming dan uang yang sangat besar karena mereka mendownload aplikasi dan top up 100 ribuan sampai 600 ribu rupiah bisa mendapatkan handphone. Dengan uang 100 ribu sampai 600 ribu bisa dapat handphone. Wow.
ini sangat tidak mungkin kalau misalkan kita menggunakan perhitungan secara matematis. Dan jika para korban melakukan top up dan berinvestasi senilai 3,5 juta rupiah, mereka bisa mendapatkan motor. Uang 3,5 juta bisa dapat motor, dan sedangkan harga motor itu sekitar kurang lebih 15 juta. Dan kemudian para korban yang melakukan top up dan berinvestasi di Mimiles tersebut senilai 7 juta rupiah, mereka bisa mendapatkan mobil. Para korban ini teriming-iming untuk mendapatkan keuntungan yang sama sekali tidak masuk akal. PT Come and Come ini tidak memiliki izin untuk menghimpun dana, dan perusahaan tersebut hanya ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Dan untuk para investor atau para korban ini, meskipun perusahaan ini tidak memiliki izin dan mereka masih mudah tergiur dengan investasi yang ditawarkan tersebut. Dan perusahaan tersebut tidak memproduksi barang dan memiliki uang. Para pelaku menghimpun dana dari peserta baru untuk membayar peserta sebelumnya, untuk membayar peserta yang sudah ada sebelumnya. Ini seperti lagu Rhoma Irama, yaitu gali lobang tutup lobang. Gali lobang tutup lobang, jauh Dan kemudian tidak rasional juga orang yang ingin cepat kaya untuk mendapatkan motor dan mobil dengan dana jumlah yang sangat kecil. Dan seperti itulah investasi bodong dengan menggunakan money game, yaitu kepesertaan dari peserta baru untuk menutupi uang peserta sebelumnya. Modus investasi bodong ini yang sering terjadi yaitu setiap anggota yang berhasil merekrut anggota baru dan mendapatkan komisi atau bonus dari perusahaan. Namun, tidak semua. Dalam kasus investasi bodong Mimiles ini, polisi mengamankan uang nasabah sebesar 122 miliar rupiah. Lalu menetapkan 4 tersangka. 2 tersangka diantaranya berinisial KTM 47 tahun dan FS 52 tahun. 2 tersangka lainnya itu Master Marketing Mimiles berinisial ML atau Dr. E 54 tahun dan Kepala IT berinisial FH 22 tahun. Mereka dijerat dengan pasal 106 ayat 1 dan pasal 105, kemudian pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang perdagangan dan pasal 46 ayat 1 dan ayat 2, kemudian pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan untuk menghindari jatuh korban selanjutnya di kalangan masyarakat dan tidak terjebak dengan investasi bodong, maka perlu disosialisasikan kiat khusus bagi masyarakat untuk berinvestasi secara aman dan bebas. Untuk menghindari investasi bodong tersebut, di antaranya yang harus kita lakukan adalah yang pertama, waspada jika mendapatkan tawaran keuntungan yang luar biasa. Namun tidak semua investasi yang menawarkan keuntungan yang sangat besar dan menarik bisa dikategorikan sebagai investasi bodong. Namun ada baiknya jika kita waspada jika mendapatkan tawaran yang demikian.
dan lakukan perhitungan matematis secara sederhana untuk memperkirakan apakah tawaran tersebut masuk akal atau tidak. Terutama jika dengan uang yang jumlahnya tidak terlalu besar, kita dijanjikan keuntungan yang sangat besar dalam jangka yang sangat pendek. Kemudian, yang harus kita lakukan adalah sebelum kita melakukan investasi, ada baiknya kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu, seperti pemeriksaan dokumen perizinan lembaga atau perusahaan investasi, dan waspadalah terhadap perusahaan atau lembaga yang hanya memiliki surat izin usaha perdagangan untuk menjalankan produk investasinya. Karena surat izin usaha perdagangan bukan izin untuk melakukan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi. Kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya adalah telitilah bentuk dan cara pemasaran produk investasi tersebut. Dalam berbagai produk investasi yang resmi, mekanisme dan cara kerja, dan pembagian keuntungan atau hal-hal lainnya sudah diatur secara jelas. Bahkan sebagian besar perusahaan sudah memiliki standar operasi yang baku dalam menjalankan produknya. Jika kita ingin berinvestasi, jangan sampai kita menyerahkan dana terlebih dahulu sebelum ada perjanjian yang resmi dan menandatangani perjanjian tersebut secara detail. Sebelum menandatangani perjanjian, baca dengan teliti pasal yang tertuang dalam perjanjian tersebut agar tidak menimbulkan salah persepsi di kemudian hari. Dan jika perlu, lakukan pengikatan perjanjian jual beli tersebut di hadapan notaris. Dan kemudian waspada terhadap segala bentuk rayuan yang memaksa untuk mengambil keputusan dengan segera atau terkesan memaksa. Sebelum melakukan investasi, ada baiknya kita mempelajari secara teliti produk yang diinvestasikan dan kemudian mencari tahu latar belakang perusahaan yang menyelenggarakan investasi tersebut. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang investasi tersebut. Kemudian, jika investasi tersebut ditanamkan dalam bentuk real, seperti perkebunan, sebisa mungkin kita meluangkan waktu untuk melihat produk real dari investasi tersebut. Dan jangan lengah meskipun kita telah menjadi bagian dari investasi tersebut. Dan ada baiknya kita tetap memantau perkembangan produk yang kita investasikan. Oke, itu tadi tips untuk agar kita tidak terjebak dalam investasi bodong. Itu tadi seputar kasus yang saya bahas di video ini. Semoga bermanfaat dan juga mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dan ada materi yang tidak dimengerti. Semoga tidak terjadi lagi kasus-kasus yang sama dalam dunia bisnis ini. Sekian dari saya Aisyah, pamit undur diri dan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.